Zechen, janjimu padaku. Tenang, aku pasti akan menghancurkan kakakmu hingga reputasinya hancur. Dan kakak iparmu yang masih mempesona itu Akan kurusakan. Bibi mau celakai papa mama. Aku harus buru-buru kasih tahu mama. Su, mau pergi kemana? Bibi lepaskan aku. Bibi. Zechen, gimana ini kalau dia bocorkan kejadian hari ini? Takut apa? Keluarga Su cuma kehilangan anak, masa bisa mengguncang Yuncheng? Papa mama, kalian di mana? Papa mama. Nama saya Zhao Xiaoyu. Ditemukan orang tua saat hujan turun di hari berharga itu. Kata mama, aku anugerah terindah dari sang pencipta. Xiaoyu, udah siap? Ayo sarapan. Selamat pagi. Ini bubur kurma kesukaanmu. Selamat pagi, Ayah. Baik, ayo makan. Hari ini hari pertamamu magang di grup Su. Semangat ya, Semangat. grup. Grup Su, perusahaan desain terbaik di kota Yon. Semangat. Kau buta ya, Maistem? Nikah ini hadiah ulang tahun dari Kak Xiaoji. Maaf. Bisu, Departemen Desain Magang. Wei, sudah 15 tahun. Di mana kau selama ini? Wei, Mama pasti akan menemukanmu. Dan orang yang menyakitimu dulu. Mama, takkan kubiarkan. Presiden Direktur. Ada kabar tentang Wei? Tidak, ini tuan muda. Dia kecelakaan mobil. apa? Harap tenang. Dokter, bagaimana kondisi kakak saya? Jangan khawatir Tuan Kedua, rumah sakit kami sudah menghadirkan dokter paling berwenang se-Indonesia untuk operasi Tuan Muda. Pasti tak ada masalah. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Bagaimana suamiku? Ayahmu, Apa maksudmu? Xiaoyu, kau tidak apa-apa. Jika Tuan Su sampai celaka, nyawa hina keluarga kalian takkan sanggup menebus. Kau. Apapun caranya, anakku Lin Yun, tak boleh ada kesalahan sekecil apapun. halo Bapak Lin. Rumah sakit kami berusaha maksimal untuk mengoperasi anak Anda. Dokter, tolonglah selamatkan suami saya. Apa yang Anda lakukan? Tuan Su adalah putra Bapak Lin. Statusnya sangat terhormat. Semua fasilitas medis saat ini harus diprioritaskan untuk Tuan Su, untuk suamimu dan ayahmu. Tunggu saja. Bagaimana bisa begini? Nyawa kalian dianggap berharga, tapi nyawa suamiku tidak berarti? Operasi sukses. Bisa dipindahkan ke ruang observasi. Syukurlah. Harus bagaimana, Xiaoyu? Yang penting Xiaoze selamat. Jika tidak, sebagai seorang ibu, siapapun yang menyakiti anakku, aku tak akan membiarkannya. Ini salah ibu, membuatmu menderita. Tidak apa-apa, ibu yang terhebat. Kalau bukan karena ibu, Xiaoyu sudah tiada. Dokter, tolong selamatkan suamiku. Mohon tolong selamatkan ayah saya. Sudah tidak ada risiko kematian. Selanjutnya harus banyak istirahat, perbanyak asupan nutrisi.
Syukurlah tidak apa-apa. Berdasarkan rekaman Dashcam, kecelakaan disebabkan kendaraan lawan. Suami Anda melakukan manuver darurat sehingga terjadi tabrakan. Simpan semua bukti transaksi dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Sakit, ya? Kau masih tahu rasanya sakit, lebih baik mati saja. Kau tahu tidak, kaulah tulang punggung keluarga ini. Aku dan Xiaoyu selalu mengandalkanmu. Kalau ada musibah... Ayah, aku sudah dapat kesempatan magang di grup So. Xiaoyu akan berusaha keras. Nanti ayah tidak perlu susah payah lagi. Xiaoyu kami paling mandiri. Kecelakaan kakakku adalah ulang kalian. Masih berani mau memasukkan anakmu ke grup Su kami? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu. Benar, Xiaoyu sangat berbakat. Lulusan Qingbei Institute of Design, setiap tahun dapat beasiswa. Menurutmu, penunjukan karyawan grup Su harus seizinmu? Kalian berani bersikap seperti ini? Karena aku marga Su. Keluarga Su. Aku bukan tidak bisa diajak negosiasi. Jika kalian mau merendahkan diri, mungkin aku akan pertimbangkan untuk tetap di grup Su. Ayah, ibu, jangan merendahkan diri pada mereka. Kalian memberi kesempatan, tapi ditolak? Kami mau menerimanya. Maafkan kami. Sekadar minta maaf, sudah selesai. Tak tahu menghargai. Tahukah kau, ini kesempatan magang di grup Su. Kalian mau bagaimana lagi? Aku mau dia mendekat, memohon padaku. Jangan mendekat, Xiaoyu. Xiaoyu, jangan. Maafkan kami. Kumohon beri... Apa maksudmu ini? Minta maaf saja tak bisa. Jadi bisu. Maafkan kami. Atas nama Xiaoyu kumohon, ayahmu tak berguna. Xiaoyu pernah mengalami kecelakaan, tak bisa bicara. Tak bisa bicara, itu tanggung jawab orang tua. Anak sendiri pun tak bisa jaga. Semua salah kami. Kumohon. Semua salah kami. Jangan rampas kesempatan Xiaoyu untuk masuk grup Su. Ini hasil dari usaha Xiaoyu siang malam yang tak kenal lelah. Kalau memang dia tak bisa bicara, maka dia harus sujud minta maaf. Xiaoyu jangan, Tuan Muda Su. Kami yang akan sujud. Xiaoyu. Ibu, jangan. Mereka keterlaluan. Kesempatan ini tak kubutuhkan. Xiaoyu. Tak apa. Tuan Su, kami gantikan dia sujud. Kami menggantikan dia bersujud. Tolonglah. Kumohon padamu, Tuan Muda Su. Tuan Su. Young Master Su. Kami mohon padamu. Sudah, cukup. Nanti datang ke kamar Nan Sentumek. Ibu ada urusan penting denganmu. Kukira kau sangat berbakti. Ini semua demi kariermu, menyuruh orang tuamu berlutut. Kami sudah bersujud. Kenapa masih sakiti Xiaoyu? Ini karena kalian tak punya kemampuan. Sayang. Xiaoyu, ini salah ibu. Ibu tak mampu, membuatmu menderita. Nak, ayah ibu rela menderita. Jika besok mereka ganggu kamu, aku lawan mereka, Xiaoyu. Kenapa dia seperti ini? Lihat, kenapa begini? Tabrakan dia parah sekali ya. Tanda tangani ini, selesai sampai di sini. Kami yang jadi korban loh. Jangan cari masalah di sini. Direktur Lin sudah bilang kami tidak akan tuntut kalian. Dan juga biaya pengobatan ditanggung semua. Masih belum puas? Rumah sakit sudah bilang ayah saya yang jadi korban. Ini salah dia. Buat ayah saya terluka, dia yang harus minta maaf. Bukan mengampuni kami dari atas. Baik, saya tanda tangan. Tapi, saya butuh jaminan. Mental apa ini? Berani nawar sama ibuku? Biar dia bicara.
Harap Direktur Lin ke depannya. Jangan ganggu putri saya. Nyonya Su, putrinya, magang di grup Su. Xiaozi. Kamu tidak pernah begitu? Bu, saya baik-baik. Kakak, jangan ulangi lagi ya. Kamu kan tahu, sejak Wei Wei kecelakaan, ibu sangat khawatir. Tuan muda sudah bangun. Silakan keluar. Lalu Direktur Lin ini. Keluar. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Sabtu yang kamu selakukan. Anjing menggonggong di bawah bayangan tuannya. Pergi. Kamu salah lihat. Mbak, tidak mungkin seorang yang bisu. Aku benar-benar gila. Bisa punya pikiran seperti itu. Bu, sopir truk itu bagaimana kabarnya? Masalah ini tak perlu kau urusi. Tugas utamamu sekarang, yaitu beristirahat yang cukup. Mengerti? Xiaoji, besok ulang tahunmu. Kakak tidak bisa datang? Tidak bisa begitu, setiap tahun kau selalu ada. Kalau begitu, kita rayakan di rumah saja. Kebetulan, ajak semua rekan dari Departemen Desain. Aku dan Shinru juga bertanggung jawab di Departemen Desain. Lihatlah, Xiaoji kita sangat bertanggung jawab. Sudah bisa membantu kakak. Yang penting jangan cari masalah. Bu, lihat dia menyalahkanku lagi. Sudah, Xiaoza, kau juga. Terhadap adikmu sendiri, jangan terlalu keras. Aku penasaran kabar Wei Wei. Besok juga ulang tahunnya. Regu. Hari ini ulang tahun putra kedua grup. Direktur Lin memanggil seluruh departemen desain. Hadir untuk merayakan ulang tahunnya. Benarkah? Keluarga Su, tapi sedisang Sakuriyun kami, kawasan villa termewah, taman kerajaan, dijuluki perkebunan bernilai miliaran. Semuanya, mulai hari ini, saya akan mengambil alih pekerjaan Departemen Desain. Belum ada kesempatan resmi berkenalan. Begini saja, malam ini ulang tahunku. Aku undang kalian semua, ikut merayakan. Baik. Kita benar-benar bisa ke taman kerajaan untuk merayakan ulang tahun yang Master Su. Ini kehormatan besar. Benar sekali. Dengar, seluruh Departemen Desain harus ikut. Dasar bisu tak bisa bicara. Kenapa? Telinga juga tuli. Hai, Mas, buat Sinapa sudah datang. Orang tuamu mendapat kesempatan dengan bersujud. Kenapa tak tahu menghargai? Katanya ayah Zhao Xiaoyu nabrak putra mahkota grup kami. Apa mungkin kalau ini benar? Mana mungkin dia? Masih kerja di divisi desain kita? Betul kan? Katanya Zhao Xiaoyu demi mempertahankan kerja, suruh orang tuanya berlutut buat minta ampun. Apa maumu sebenarnya? Sudah, jangan salah paham. Aku bukan mengundangmu. Pembantu rumah kami kurang malam ini. Minta bantuanmu. Kalau malam ini aku tidak melihatmu, besok orang tuamu akan kudatangkan. Mereka kan bukan bisu, akan kutanya baik-baik. Kalau pekerjaanmu ini masih mau dipertahankan? Xiaojie, kenapa panggil dia bawa sial? Lagi pula, aku sudah berencana minta HRD mutasi dia. Kirim ke divisi kebersihan? Tidak boleh. Kerjaannya sekarang ini kan hasil dari orang tuanya yang berlutut memohon. Ibu tidak mempermasalahkan, kakak tidak menuntut, tapi masalah ini bagiku belum selesai. Zhao Xiaoyu sudah ganti baju? Hari ini ulang tahunku, tapi aku sudah siapkan hadiah untukmu. Nah, hadiahnya bagus. Xiaoyu. Xiaoyu. Papa Xiaoyu, jangan panik, kami hanya bercanda. Minggir bajingan, Xiaoyu. Kalian ngapain? Ngapain? Ngapain katamu? Tuan Su, tunjukkan padaku. Jangan sakiti Xiaoyu. Menyakiti? Dia bukan anak kecil. Kalau tidak mau, harusnya bisa bilang. Dia tidak bisa bicara. Dasar binatang. Jangan.
Xiaoyu, Xiaoyu. pesta ulang tahunku baru saja dimulai. Bagaimana anggur impor ini? Rasanya enak kan? Oh, kamu cuma magang seumur hidup mungkin gak bisa nyicip. Tapi hari ini ulang tahun Tuan Su. Anggurnya banyak kok. Ayo, gua kasih kamu 1 botol lagi. Tuan Su, kami mohon lepaskan Xiaoyu. Momen bahagia begini. Harus foto dong, ya. Ayo foto-foto. Mending kita foto bersama aja. Tuan Su, aku bersujud. Tolong maafkan Xiaoyu. Lepaskan kami, Tuan Su. Kumohon. Ini hadiah ulang tahun untuk. Atas dasar kami rayakan ulang tahunmu, lepaskan Xiaoyu kami. Kami mohon. Sampah begini. Anjingku aja nggak mau. Dibawa buat hadiah ulang tahun. Pergi sana, tunggu-tunggu. Foto tadi, nggak ada mereka ya. Ayo, kalian berdua. Kita teriak cheese, kalian harus teriak guk, guk, guk. Xiaoyu. Keluar. Beresan lu siapa? Berani-beraninya kau pukul aku? Mau mati kau? Baiklah, akan kukabulkan. Xiaoyu. Bajingan, kalian semua bajingan. Kalian berdasar apa? Bisa semena-mena ke Xiaoyu? Ini kenapa sih? Karena Tuan Su akan bisa kalian raih selamanya. Uang bisa seenaknya injak harga diri orang. Apa kesalahan Xiaoyu sampai begini? Salahnya dia mengganggu pandangan Tuan Su. Xiaoyu. Sebentar lagi akan kubuat orang tuamu menyaksikan kau kulempar ke air. Xiaoyu. Tuan Su, di momen bahagia ini, ucapkan harapan ulang tahun. Semoga adikku cepat pulang ke rumah. Hari ini juga ulang tahun adikku. Adik, selamat ulang tahun. Kakak. Xiaoyu, kamu tidak apa-apa? Ini salah ibu. Ibu gagal melindungimu, membuatmu menderita. Ayolah ibu, Xiaoyu ingin pulang. Baik, ayo pulang Xiaoyu. Kakak, kondisimu bagaimana? Tidak ada yang sakit? Katamu baru keluar RS, masuk air sembarangan. Xiaojie berani melakukan hal menyakiti orang. Ibu selalu memanjanmu. Aku mengalah, tapi jangan semena-mena. Bukan, mereka bertiga. Kalau bukan karena mereka, kau takkan kecelakaan. Minta maaf. Apa? Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Sekarang yang Master Su. Tak perlu. Mulai sekarang, kami tak akan muncul di depanmu, mengganggu pandanganmu, membuatmu tak nyaman. Ayo pergi. Tunggu. Aku gagal didik adikku. Aku minta maaf. Tuan Su, keluarga Suangku. Kami tak sanggup. Xiaoyu kami tak akan ke grup Su lagi, tak akan kembali selamanya. Kumohon biarkan kami. Paman, saya berjanji, grup Su ke depannya tak ada seorang pun akan ganggu Zhao Xiaoyu. Grup Su kami bukan tempat semena-mena. Saya, Xiaoze Su, akan izinkan. Segera minta maaf. Mengapa anakku harus minta maaf ke orang ini? Ibu. Kenapa kalian di sini? Ibu, mereka ini teman undangan Xiaojie. Kalian datang rayakan ulang tahunnya, harap bersikap sopan. Jangan buat dia kesal. Ibu, tahukah kamu kali ini seberapa keterlaluannya Xiaojie? Dia malah... Cukup. Ambil ini. Kalau sedang tidak sehat, seharusnya jangan mengganggu acara ulang tahun orang. Aku dipaksa. Bagaimanapun juga, minta maaf di hari ulang tahun. Tahun ini akan sial terus. Dia tidak tahu diri. Orang tuanya juga tak paham, sopan santun. Beresiko kau menghina orang tuaku. Sudahlah, acara ulang tahun yang bagus dirusak. Jadi berantakan. Kamu juga asal bawa orang sembarangan.
Orang macam begini, sudah sering kulihat, hanya bisa pura-pura lemah, terutama kamu. Jangan kira, dengan nangis dikit, pura-pura jadi korban. Lalu, yang salah jadi orang lain. Kalian akan dapat balasan. Akan kucari sampai ke ujung kota untuk temukan putriku. Ini Karma. Nyonya Su, urusan dewasa diselesaikan dewasa. Jangan meladeni anak kecil. Kamu urus dengan saya. Ya, saya akan bertanggung jawab. Apa maksudmu? Ini kesalahan didikan saya. Saya salah. Kalian merasa paling benar. Mohon maafkan kami. Xiao Yu tidak pantas datang. Sungguh tidak pantas, Paman. Paman, tenanglah. Sayang. Benar-benar anak kandung. Gaya jadi korban persis sama. Jangan bilang kami semena-mena. I stay for chariots seperti that. Anak saya akan tanpa alasan mengganggu putrimu. Tepat, bukan dari dunia yang sama. Ada masalah apa? Bukankah ada orang-orang yang ingin menjilat? Kalian keterlaluan, malah menyuruh kami. Gigi patah, ditelan begitu saja. Tante, bicara lebih sopan. Tanya semua yang hadir, yang Master Sunakal. Kami semua orang gua tak kelihatan. Cari akar masalah, jangan cari di permukaan. Sebagian orang dari sananya sudah busuk. Diam semua. Akan saya ganti baju kalian. Anak saya baik hati, hargai kebaikannya. Tante Lin, pergi ambil bakar baju bekas pakai. Disinfeksi semua barang. Ibu, harus kasar begitu? Xiaoze, hari ini ulang tahun adikmu. Kau... Tuan Su, aku mohon, biarkan kami pergi. Aku janji, tak akan kudatangi lagi. Kumohon biarkan kami pergi. Aku akan keluar dari grup Su. Tak perlu. Di perusahaan nanti tak ada yang akan mengganggumu. Aku jamin. Mengapa aku merasa dekat dengannya? Padahal dia saudara si brengsek itu. Andai aku punya kakak seperti dia, pasti menyenangkan. Kak, bisa bicara lain kali? Semua sedang menungguku di luar. Xiaoji, hari ini kau keterlaluan. Keluarga Su adalah dukunganmu. Tapi jangan semena-mena. Sudah, hari ini ulang tahun Xiaoji. Jangan banyak bicara. Ibu selalu memanjakan Xiaoji, terutama hari ini. Jangan jadikan rasa bersalah pada Weiwei sebagai alasan memanjakan Xiaoji. Aku tahu, hari ini Xiaoji salah. Tapi, setiap ingat hari ini ulang tahun Weiwei, Weiwei sudah tiada. Ingin beri lebih banyak kasih ke Xiaoji. Sebagai pengganti Weiwei. Xiao Yu. Ayah yang tak mampu membuatmu menderita. Bagaimana kalau grup Su, kita tak usah ke sana. Ayah, aku tak mau menyerah. Ingin dapat banyak uang. Agar ayah ibu tak menderita lagi. Xiao Yu, kami tak perlu kau cari banyak uang. Yang penting kau selamat. Ayah ibu, tenang saja. Bukankah Tuan Su sudah janji? Takkan ada yang ganggu aku lagi. Xiao Yu, pikirkan lagi baik-baik sebelum memutuskan. Hari ini, istirahatlah dulu. Istirahat saja. Ayo. Cepat tidur. Xiao Yu. Desainmu masih belum cukup bagus. Kamu harus buat ulang dari awal. Desain? Zhao Xiaoyu sangat buruk. Kamu ini bimbing dia secara khusus. Baik. Aku memang heran orang bisu seperti ini. Mana mungkin dapat proyek? Ternyata dengan menjual diri. Sudah kuduga, naik jabatan lewat tubuhnya. Keterlaluan. Aku tidak. Ada apa ini? Ini sama masalah Zhao Xiaoyu. Dia maksa minta bimbingan. Aku tidak melakukannya. Dia bahkan menggodaku. Zhao Xiaoyu, aku memang meremehkanmu. Buat proyek kecil begini, sampai tidur dengan orang.
Ayo semua lihat, si bisu ini demi proyek sampai mau tidur dengan orang. Aku tidak. Tidak tahu malu. Kenapa ada orang begini di perusahaan? Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu pakai cara kotor begini untuk melawanku. Kalau kamu suka menggoda, baik, aku akan kabulkan. Kalian, semuanya. Buka bajunya. Satu pakaian dibuka dapat 10 juta rupiah. Aku yang buka, aku. Sayang, kenapa pilih cara ini harus menggoda orang? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa yang kalian lakukan? Ibu, perempuan ini demi proyek, dia tidur dengan orang lain. Kenapa kamu lagi? Apa yang dilihat sungguh tidak berpendidikan. Grup Su, warisan 100 tahun. Bertahan dengan profesionalisme dan sikap, jalan pintas ilegal tak akan berhasil di sini. Aku tidak. Aku dapat proyek ini dengan desainku sendiri. Zhao Xiaoyu, kamu cuma magang. Isu pula. Kalau bukan ada hubungan spesial, mengapa mereka mau percayakan proyek sebesar ini padamu? Jangan-jangan desainmu lebih baik dari desain Pak Lin waktu muda. Ada bukti? Tak bisa kasih bukti, artinya kamu memfitnah. Sudah, Grup Su bukan tempat untuk hal kotor. Kalau berani lakukan, harus paham, semua ada konsekuensinya. Mengapa Anda tidak percaya saya? Aku tidak umumkan. Zhao Xiaoyu melanggar aturan, dikeluarkan dari grup, di blacklist di seluruh industri. Zhao Xiaoyu, bukannya kamu jago merendahkan diri? Coba merunduk pada Nyonya Su. Zhao Xiaoyu, kamu bisa berlutut memohon ibuku. Orang tuamu kan jago berlutut. Keturunan berbakat begini. Seharusnya kamu sudah bisa. Ada apa? Ada yang salah dengan omonganku? Ah, bukan. Ayahnya juga bisa menggonggong. Kurang ajar. Zhao Xiaoyu. Kamu cari mati ya? Berani menyiram Tuan Su? Berulang kali menguji kesabaranku ya. Kau tak mau hidup lagi. Lutut di tanah. Minta ampun padaku. Kalau tidak, akan kusuruh orang tuamu menggantikanmu. Apa jika aku berlutut? Kau tak akan ganggu orang tuaku? Tergantung ketulusanmu. Cukup. Orang tuamu tak pernah ajarkan untuk punya harga diri. Pergi sekarang. Grup Su akan mentolerir orang berkarakter hancur sepertimu merusak moral seluruh grup. Ibu, apa yang membawa ibu ke divisi desain hari ini? Setiap ulang tahunmu, ibu selalu menyimpan foto ulang tahunmu di album khusus. Bagaimana tahun ini? Ini dia. Ibu menjadi anak. Ibu sungguh menyenangkan. Bagaimana kita foto bersama? Wei Wei. Ibu, apa maksud ibu? Tapi, Wei Wei-ku, dia bisa bicara. Direktur Su berkas kupu-kupu merah di tubuh Zhao Xiaoyu ini dengan milik Nona Wei Wei. Cepat, hentikan dia. Wei Wei. Putriku, Wei Wei, Wei Wei-ku, Wei Wei. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Direktur Su, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar Nona Wei Wei. Dia adalah Wei Wei Jip. Xiao Jie. Dia adalah Wei Wei. Adik. Wei Wei. Cepat bangunlah. Ibu mencarimu selama bertahun-tahun. Cepat bangun dan lihat ibu. Tuan Su, dokter bilang Nona Wei Wei sedang sangat lemah, perlu transfusi sedikit darah. Aku akan donor. Tapi, Anda baru saja transfusi. Jika donor lagi nela, tubuh Anda mungkin tak kuat. Asal adik bisa sadar. Bahkan jika darahku habis. Aku rela.
Wei, Apa yang ibu katakan? itu omong kosong. Orang seperti ini sudah sering kulihat hanya bisa pura-pura lemah, apalagi kamu. Minta maaf di hari ulang tahunmu. Tahun ini pasti sial. Dia tidak tahu diri. Orang tua juga tak tahu diri. Orang tua tak mengajarimu, harus memiliki integritas. Cepat pergi. Wei. Ibu tidak sengaja. Maafkan ibu. Xiaoyu. Xiaoyu, Bagaimana mungkin tiba-tiba kau bisa kecelakaan? Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengusirnya. Ini semua, andai saja aku... Xiaoyu dari keluarga kami sebenarnya berhutang apa padamu? Kau, tidak bisakah kau memberinya kelonggaran? Ibu Su, anakmu adalah anak kami, bukan anak lagi. Mengapa kau terus-menerus meneror Xiaoyu kami? Maaf. Aku tidak tahu siapa butuh permintaan maafmu. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyu, aku akan melawan kalian. Tenang. Ini rumah sakit. Jangan berisik di sini. Dokter, Xiaoyu kami. Kondisi fisik Xiaoyu, apakah ada efek samping? Operasinya sukses. Tenang saja. Selain itu, akibat trauma kecelakaan, suara pasien sangat mungkin pulih. Ini berkah dalam musibah. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Xiaoyu. Kau dengar itu? Kau bisa bicara lagi? Xiaoyu. Xiaoyu. Apa masih berdiri saja? Pergi dari sini. Keluar. Apa yang terjadi, Ibu? Vivi sudah menemukannya. Kakak. Xiaozu, ini semua salah ibu. Aku yang mengusir Vivi hingga dia kecelakaan. Aku juga mengatakannya dengan kasar. Xiaozu, Vivi pasti tidak akan memaafkan kita. Kakak, aku juga bersalah. Tak hanya mempermalukannya di pesta, memaksanya minum alkohol, lalu melemparnya ke kolam. Terakhir, masih menghinanya, dapat proyek dengan cara tak pantas. Aku sangat menyesal. Harusnya dengar nasihatmu, tak seharusnya aku semaunya. Sekarang mungkin adik tak akan memaafkanku lagi. Zhao Xiaoyu adalah Vivi. Bagaimana kabar Xiaoyu? Aku hanya ingin tahu. Kondisi Xiaoyu sekarang bagaimana? Atas kebaikanmu, masih bernapas. Maaf. Jika maaf bisa menyelesaikan, maka mulai sekarang, jauhilah Xiaoyu kami. Setiap kalian muncul, Xiaoyu selalu terluka. Orang penting seperti kalian, kami tak pantas bergaul. Tenang saja. Setelah Xiaoyu pulih, kami akan pindah, meninggalkan kota ini, maka akan bertemu lagi. Baiklah. Tidak boleh. Apakah kami tak punya hak untuk pergi sekalipun? Paman Bibi jangan salah paham. Xiaoyu sebenarnya keluarga kami. Apa kau melakukan sesuatu pada Xiaoyu yang tak pantas dilihat? Kau brengsek. Paman, tenanglah dulu. Xiaoyu adalah keluarga kami. Adik yang kami cari selama 15 tahun. Dia benar-benar anak kandungku. 15 tahun lalu, dia hilang secara tak terduga. Kami terus mencarinya. Lihat, ini tanda lahir Xiaoyu sejak kecil. Dan ini hasil tes DNA dari dokter tadi. Dia anakku. Ini salahku. Setelah Wei siuman, apapun hukumannya untukku, aku terima. Ibu juga seorang ibu, pasti mengerti perasaanku, benar kan? Paman, Bibi, aku tahu. Dulu ibuku dan Xiaojie sering menyakiti Wei. Tak kuharap maaf kalian, tapi kumohon, beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Benar, tolong jangan bawa adik pergi. Sudah 15 tahun kami mencari, semua ini salahku. Aku bersujud. Pukul aku. Ini semua salahku, pukul saja aku. Pukul aku. Xiaojie. Asal bisa menebus dosa, apa saja akan kulakukan. Xiaojie, tenanglah. Nyonya Su, Tuan Mana Muda Sao, kami tidak punya hak menentukan untuk Xiaoyu. Apalagi Sin Anyal karena ucapan kalian, luka yang kalian beri pada Xiaoyu takkan bisa dihapuskan. Silakan kalian pergi. Xiaoyu baru sembuh. Perlu beberapa hari pemulihan.
Tidak bisa. Aku tidak boleh pergi. Aku harus tetap di sini. Aku masih harus donor darah untuk adikku. Aku masih harus donor darah untuk adikku. Pernahkah engkau berpikir apakah Xiaoyu mau? Paman, Bibi, apapun keadaan sekarang, keselamatan Xiaoyu yang utama. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah merawatnya dengan baik. Nama aslinya adalah Su Ziwei, putri tersayang kami. 15 tahun lalu, dia hilang secara tak terduga. Selama ini, berapapun orang yang kami kirim tak bisa menemukannya. Dia seolah tiba-tiba menghilang dari hidupku. Sampai hari ini, baru kusadari dia sudah berada di sisiku. Tapi aku antar ibumu pulang. Kalian sudah memaafkanku? Sebagai ibu, aku paham sakitnya kehilangan anak. Tapi sebagai ibu, takkan kumaafkan perbuatanmu pada anakku. Paman, Bibi, dulu adik perempuan kami pernah hilang. Ibu selalu bersikap sangat adil. Dia mencurahkan semua kasih sayang pada Xiaoji. Jadi Xiaoji jadi manja. Ibu sangat terobsesi dengan urusan Xiaoji sampai keterlaluan. Ya. Saya tahu salah. Saya akan berubah, tolong beri saya kesempatan. Xiaoyu ini sudah menderita banyak. Dulu, saat ayahnya membawanya pulang, seluruh badan basah kuyup, demam tinggi sampai tak sadar. Pergi ke rumah sakit dulu. Saat dibawa berobat ke rumah sakit, kami melewatkan waktu terbaik. Hingga ada efek sampingnya. Ini salah saya tak punya kemampuan. Waktu itu tak punya uang lebih untuk mengobatinya, hingga membuat dia dipanggil si bisu selama ini. Tidak. Saya yang harus berterima kasih sudah menyelamatkan Wei Wei. Kalau bukan karena kalian, Wei Wei tak perlu berterima kasih. Meski Xiaoyu hidup susah bersama kami, tapi kami anggap dia anak kandung sendiri. Benar. Kalian bukan cuma penyelamat Wei Wei, tapi juga penyelamat keluarga Su. Nyonya, kontrak yang Anda minta? Tolong tanda tangan kontrak ini. Tolong tanda tangani kontrak ini. Ya, apa dimaksudmu ini? Tuan Zhao, hari ini terlalu mendadak, persiapan kami kurang matang, mohon dimaafkan. Saya tahu, Anda sudah lama jadi sopir truk, pengalamanmu banyak. Makanya, saya suruh asisten buatkan kontrak. Saya akan biayai perusahaan logistikmu, agar tak perlu terus keluar kota, punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Ambil ini, kayaknya gak mau. Tenang saja, semua urusan transportasi, Grup Su akan saya berikan kepada Anda. Dengan begini, laba tahunannya mungkin tidak sampai kaya raya, tapi bisa jamin 3-4 juta untung, bersih tahun. Saya tahu ini tidak seberapa. Nanti saya akan ganti rugi pada Anda. Nyonya Su, kira kami ini siapa? Kami mengasuh Xiaoyu seperti anak sendiri, bukan karena uangmu. Saya tahu, kalian tulus menyayanginya. Saya mengerti semua. Tapi masih beri kami hal seperti ini. Ikatan kami dengan Xiaoyu tak bisa diukur dengan uang. Maksudmu, mau bawa Xiaoyu pergi? Ya, kami berharap dia bisa kembali ke kami, agar penyesalan bertahun-tahun bisa kami tebus. Xiaoyu memang putri dari keluarga terpandang, banyak menderita bersama kami. Tapi, jika dia ikut kalian pulang, aku khawatir dia menderita lebih parah. Wei Wei adalah anakku. Pasti tidak akan kusia-siakan. Tapi penderitaan Xiaoyu, bukankah itu ulah kalian? Perbuatan seseorang tak akan hilang karena penyesalan. Trauma yang kalian beri padanya sangatlah besar. Ganti rugi di masa depan tak akan menghapusnya. Aku tak izinkan kalian bawa Xiaoyu. Paman, aku bersumpah, begitu kembali ke keluarga Su, tak ada yang akan sakiti dia. Dulu kau juga berjanji, tak akan ada perundungan di kantor. Bagaimana hasilnya? Janjimu di mataku, omong kosong. Paman, Bibi, semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku janji akan baik pada adikku untuk tebus kesalahanku. Jika adik benar-benar tak mau lihatku, aku yang akan pergi, biarkan dia pulang. Aku tak akan biarkan kalian bawa dia. Ibu, kumohon pada kalian, kembalikan anakku padaku. Meski kau bersujud, kami tetap tidak akan setuju. Bertahun-tahun ini, membawa Vivi pulang, satu-satunya harapan keluarga kami. Tolong kabulkan permohonan ini. Kau memaksakan kehendak. Kau terus bilang mau bawa Xiaoyu pulang. Adalah keinginan keluargamu. Tapi, pernahkah kau bayangkan perasaan Xiaoyu setelah tahu semua ini? Apa yang akan dipikirkannya? Apa dia setuju?
Kalian tak kenal Xiaoyu. Meski tampak lemah, dia sebenarnya keras kepala. Benar, Xiaoyu ini Punya pendirian kuat. dulu dia ingin belajar desain. Kami tak punya uang untuk les berguru. Dia membantu pekerjaan rumah teman, meminjam materi pelajaran, belajar sampai dini hari. Makanya, perlakuan kalian dulu sulit dimaafkannya. Jika kami setuju, dia ikut kalian pulang. Dia akan merasa kami membuangnya. Bukankah ini menyakiti hatinya? Kalian tega lukai Xiaoyu. Kami tidak tega. Ya. Aku tahu, kalian telah merawatnya baik dan sangat menyayanginya. Tapi, pahami juga perasaanku. Tunggu Vivi sadar. Kita tanya bersama, boleh? Adik sudah bangun. Xiaoyu. Kamu sudah bangun? Sudah sadar? Xiaoyu. Bagaimana kondisimu? Xiaoyu. Ayah. Ibu. Aku bisa bicara. Bisa bicara lagi? Xiaoyu, dari musibah jadi rezeki, suaramu pulih, bisa bicara. Ayah. Iya. Ibu. Ya. Ayah. Xiaoyu. Xiaoyu baik-baik. Tidak apa-apa. Syukur tidak apa-apa. Bisa panggil aku Ibu? Weiwei, kau adik kandung yang hilang. Apa? Weiwei apaan? Aku bukan adikmu. Aku tak mau lihat kalian. Pergilah. Weiwei. Pasien baru sadar. Semua keluar sekarang. Jangan ganggu istirahatnya. Weiwei sudah bisa bicara. Tapi kata pertamanya padaku, bukan panggilan ibu, tapi penolakan. Ibu jangan sedih. Tidak apa-apa. Yang penting selamat. Ibu sudah jaga semalaman. Pulang istirahatlah. Weiwei, Direktur Lin. Aku mau minta sesuatu. Bisa janji? Berapapun permintaanku, ibu akan penuhi. Hanya? Mulai hari ini, aku mau kamu. Semua yang berhubungan, semuanya, pergi dari hidupku. Segala yang berhubungan denganmu, semuanya, pergi dari hidupku. Adik, kami memang bersalah. Tapi bukan itu maksud kami. Beri ibu kesempatan menebus kesalahan kami. Menebus? Karena aku Suzy Wei. Jika aku tetap Zhou Xiaoyu, apa kalian akan mau menebus kesalahan padaku? Xiaoje. Semua ini kesalahan kami. Adik, asal kau tak pergi. Apapun permintaanmu akan kupenuhi. Ku minta kalian semua pergi dari hidupku. Bisakah? Adik. Ibu, ayah. Ayo pulang. Baik. Adik, jangan pergi. Ibu sudah mencarimu selama. Kenapa? Aku tak punya hak untuk menentukan nasibku. Bukan begitu. Bukan. Dan satu lagi. Aku akan keluar dari grup Su. Hidupku tak butuh kalian. Hidupku tak butuh kalian. Vivi, proyek yang baru kau ambil sudah tanda tangan perjanjian non-kompetisi. Kalau berhenti di tengah jalan, bisa pengaruhi pekerjaanmu ke depannya. Bahkan mungkin kerja di bidang desain juga terpengaruh. Kenapa tidak bisa bekerja di bidang desain? Ini kan klausa sepihak. Paman, ini aturan industri. Karena kau mau tanda tangan kontrak, harus tunggu sampai kontrak dan proyek selesai. Kalau tidak berarti melanggar kontrak. Kalau begitu, Vivi, lebih baik kita selesaikan proyek ini dulu baru resign. Vivi, kau begitu suka kerja di desain. Ini, tak boleh tinggalkan industri ini. Vivi, aku janji padamu, asalkan proyek ini selesai. Mau pergi, mau tetap, aku tak akan protes. Benar-benar, Vivi. Setelah proyek ini selesai, mau bagaimanapun. Semua sesuai keinginanmu. Adik, tenang saja. Di perusahaan, aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu. Hanya kau yang ganggu aku. Tak ada yang lain ganggu aku. Baiklah. Aku bisa tidak resign, tapi ada syaratnya. Di perusahaan, aku tetap Zhou Xiaoyu. Hanya akan jadi Zhou Xiaoyu.
Ayah, Ibu, aku berangkat kerja. Tunggu sebentar. Xiao Yu, kamu baru saja keluar dari RS, tubuh masih perlu dipulihkan. Aku antar kamu kerja. Boleh. Sekalian bernostalgia masa sekolah. Oke, ayo. Vivi, siap-siap kerja. Lihat, baju dan perhiasan kerjamu sudah kusiapkan. Oh iya, ada sarapan juga. Lihat, ini makanan favoritmu waktu kecil, bakpao kristal. Tak perlu, Direktur Lin. Aku sudah sarapan. Sekarang, makanan favoritku adalah bubur merah kurma buatan Mama. Ayah, ayo, katanya mau mengantariku, nanti terlambat. Baik. Vivi, ini tidak aman. Mama saja yang antar. Ayo pergi. Diam saja apa? Ikuti dan lindungi Nona. Tunggu, Ayah. Kalau masih suruh mereka ikut, aku langsung mengundurkan diri. Ayah, ayo. Vivi? Wiwi, kamu sudah keluar ya? Ayo, aku antar kamu kerja. Sebenarnya aku tidak bisa naik ini. Makanya kemarin pulang, aku latihan seharian. Tapi gak apa-apa. Kemampuanku sudah lumayan. Gak akan jatuhin kamu. Cuma, waktu naik ke sini, aku agak gugup. Alhasil, bubur yang kamu masak jadi tumpah. Gak usah, Direktur Lin. Aku sudah sarapan. Lagi pula, aku bisa kerja sendiri. Wei, aku antar aja. Gak usah, Direktur Lin. Wei, tunggu aku. Bisa bersepeda ke kantor sama Wei. Rasanya sangat membahagiakan. Wei, tungguin aku. Aku mau angkat telepon dulu. Kamu yang ngurusin. Aku lagi ada hal penting. Tailip. Wei, tungguin aku. Wei, lihat, kakiku terluka. Hari ini nggak bisa naik motor. Bisa antar aku pulang nggak? Wei, aku benar-benar kesakitan. Tolong antar aku pulang ya. Hati-hati ya. Direktur Lin, silakan duduk dulu. Oke. Kotak P3K-nya di mana ya? Saya akan membantu Bapak. Ada di sebelah lemari, pojok kanan bawah. Waktu kecil dulu kamu, sama seperti sekarang, selalu jadi anak yang perhatian. Bahkan mau ganti nama sendiri, jadi Subaoma. Supaya bisa melindungi ibu. Sekarang, kau sudah besar begini. Tapi ibu, melewatkan masa pertumbuhanmu. Direktur Lin, semua sudah beres. Kami sampai dengan selamat. Kalau gitu, saya permisi dulu. Saya masih harus ke kantor. Wei. Karena sudah sampai, mampir ke kamar lamamu dulu, sebentar saja. Boleh ya? Wei, ini kamarmu waktu kecil. Selalu ibu simpan. Boneka beruang ini, selalu kau peluk waktu tidur. Papan gambar ini, ibu yang tambahkan. Setiap hari ibu duduk sini, membayangkanmu sedang menggambar. Wei, bolehkah ibu memelukmu sebentar? Bu, adik sudah pulang ya? Mama, adik sudah pulang? Dik, kau benar-benar pulang. Sudah sarapan? Akan kusuruh orang siapkan. Tidak perlu. Aku langsung pergi sekarang. Vivi, kutitipkan orang antar kau. Bu, adik mungkin selamanya takkan memaafkanku. Tidak mungkin. Kita dan Vivi terhubung oleh darah. Asal kita terus ungkapkan kasih sayang, dia pasti bisa menerima kita. Xiaoyu, kerjamu desain butuh banyak berpikir. Kusuruh orang buatkan spesial, menu nutrisi otak. Ayo sini.
Cepat makan. Kenapa Yang Master Su baik ke Zhao Xiaoyu? Katanya sebelumnya Zhao Xiaoyu anaknya CEO Lin. Jangan-jangan benar? Tunggu, jangan asal ngomong. Siapa bilang aku anak CEO Lin? Ngomong. Mulai sekarang ikuti semua perkataan Xiaoyu. Dengar tidak? Ini bukan Nona Zhao? Kenapa baru sembuh dari bisu, sekarang buta lagi? Ngapain lihat-lihat? Kamu menginjakku, minta maaf, harus berlutut. Kamu yang sengaja sandungku. Siapa yang bisa membuktikan? Meski tak ada saksi, aku takkan menyerah padamu. Beberapa hari tak jumpa, kamu jadi berani ya? Emosi sekali. Sudah, biar aku yang redakan. Kamu, si manis, kira punya Yang Master Su, bisa semena-mena? Kalian ngapain? Kak Xiaoji, cewek ini. Minta maaf. Ku bilang, minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku. Lanjut. Aku minta maaf, tak seharusnya menyandungmu dan menyirammu. Xiaoyu, siram balik. Jangan takut, siram. Sudahlah. Tak perlu. Adik, Xiaoyu, akhir pekan ini kamu ada waktu? Akhir pekan? Ada forum pertemuan industri ingin mengajakmu bersama. Aku cuma magang, mungkin belum layak. Walau belum resmi bekerja, tapi menurutku di antara semua magang, kamu yang paling unik bisa dikecualikan. Tuan Muda Su, aku tak mau dapat perlakuan khusus. Forum ini sangat penting. Banyak pakar ternama datang, berbagi konsep dan arahan baru. Aku ingin membawamu, bukan hanya karena adikku, kamu punya bakat. Aku coba selesaikan tugas. Lalu, pergi dari sini. Xiaoyu, kamu layak ikut forum ini. Jika kamu terlalu banyak mikir sampai tidak jadi pergi, itu tidak adil bagimu. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih. Tuan Muda Su. Tak perlu. Mencari talenta untuk perusahaan sudah kewajibanku. Makasih. Mengapa sikap semua ke Zhao Xiaoyu berubah semua? Apa karena dia mulai berani bicara? Wanita ini asalnya dari mana? Ini pertama kalinya yang Master Su membawa wanita ke acara seperti ini. Mungkin putri keluarga kaya mana. Pasti tidak mungkin menarik perhatian Yang Master Su. Nona Meng, aku melihat langsung dia memaksa mendekati Yang Master Su. Cuman semut kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Yang Master Su paling benci wanita yang menggoda seperti ini. Nona Meng, kamu jangan lengah. Akal wanita ini sangat banyak. Masih magang saja, sudah bisa menarik perhatian Yang Master Su diajak datang ke pesta VIP bergengsi ini. Nantinya bisa bahaya. Leila bisa istirahat dulu. Yang Master Chin mencari Yang Master Su. Baik, kamu istirahat dulu. Nanti aku datang. Oke. Zhao Xiaoyu, kamu bawakan gelas anggur ke sini. Kau tolong ambilkan gelas anggur itu. Maaf ya, aku bukan pelayan. Jangan pergi, kurang ajar. Ku beri izin kau pergi, tuli ya kupingmu. Atas dasar apa kau ikut campur? Kau cuma yang meraih tiket masuk dengan menjual tubuh. Sok gaya saja. Meski bisa merayu orang sekarang, terus mau apa? Keluarga terpandang, mementingkan kesetaraan status. Seperti Yang Master Su. Sudah pasti akan dipersandingkan dengan Nona Meng, Zhao Xiaoyu. Perkataanku, kau dengar tidak? Liu Xinru,
Ini acara pertemuan industri. Jaga etiketmu. Yang hadir hari ini, semua profesional ternama. Mereka sudah biasa dengan tipu muslihat. Rayuan murahanmu tak akan mempan. Aku sarankan, jangan mempermalukan grup Su. Kau mengada-ada. Mana ada bohongnya? Kau dapat proyek dengan menjual tubuh di perusahaan kita sudah rahasia umum. Tak menyangka dia seperti ini. Jijik sekali. Liu Shinru, bicaralah dengan bukti. Kau punya bukti? Putra kedua grup Su, Su Xiaoji, adalah saksinya. Kalau yang Master Su jadi saksi, pasti benar adanya. Dia terlihat polos, tapi secara ternyata nakal, anak muda zaman sekarang. Tuan Muda Su adalah saksi, pasti itu benar. Bukan seperti ini. Bukan begini ceritanya. Tidak ada. Kau adalah aib bangin industri. Menjijikkan. Tidak tahu semaju. Bukan begini. Zhao Xiaoyu, wanita tak tahu malu sepertimu adalah noda bagi profesi kami. Aku sarankan kau meminta maaf ke seluruh industri, lalu hengkang dari sini, jangan pernah kembali. Jangan asal bicara. Proyekku diraih dari desain orisinil. Aku tak melakukan itu. Bahkan jika aku salah, Tuan Su tak mungkin berbohong. Jika kau tak bersalah, kenapa dia membongkarmu? Minta maaf. Apa yang kau lakukan? Xiao Yu, gaun Nona Meng ini didatangkan khusus dari desainer ternama, cepat berlutut, jilat bersih anggur di bajumu. Ini tidak pantas. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar kapok. Cepat berlutut, jilat sampai bersih. Gaun ini akan kubayar. Bayar? Dengan apa kau bayar? Dengan merayu pria lagi? Wah, Nona Meng, kamu tidak tahu. Zhao Xiaoyu ini mengandalkan kecantikannya. Tidak hanya menggantungkan Young Master Su pertama, tapi juga Young Master Su kedua. Kalau begini, wanita macam ini harus diberi pelajaran. Rok ini dari desain hingga pembuatan totalnya segini. 5.000. Bilang kamu kampungan, masih ngambek. Rok Nona Meng ini paling murah 500.000. Dasar miskin 50.000 aja. Mungkin belum pernah lihat. Tenang, pasti aku akan ganti rok ini. Omongan manis, tapi nanti minta kedua Young Master Su lagi. Apalagi Young Master Su pertama. Sifatnya lembut, hatinya mudah luluh. Dengan tangisanmu, bukan cuma kasih uang. Bisa jadi malah menyalahkan Nona Meng. Menganggap Nona Meng menindas dengan kekuasaan. Liu Xinru, jangan samakan semua orang sepertimu. Aku bilang akan ganti, pasti ku tepati. Aku tak akan mengandalkan siapapun. Omonganmu lebih indah dari nyanyian. Kau pikir kelakuanmu tak ada yang tahu? Kau berani mencampuri hubungan aku dan Xiaoze. Kau. Kamu. Beraninya kau memukulku. Bengkak, kan? Apa wajahku rusak? Lalu bagaimana? Bisa apa lagi? Zhao Xiaoyu ini sok menggoda pria. Dilindungi Young Master Su. Dulu pernah pukul saudara Su kedua. Liu Xinru, jangan asal ngomong. Kalau bukan karena kau yang ribut, ini tak akan terjadi seperti ini. Nona Meng, aku yang pukul kau, benar. Tapi kau yang mulai duluan. Kita sudah square. Dan rokmu ini akan kubayar. Setelah mukul aku, mau pergi dengan santai, kupikir kau mimpi. Satpam. Tahan dia, tamparan untukku. Kan ku kembalikan 10 kali. Nona Meng. Sudahlah ya, dia kan orang Young Master Su. Iya, timbangkan hubungan baik. Kalau Young Master Su marah nanti, kita malu semua. Benar, Nona Meng. Hati Young Master Su sudah direbut si manis ini. Nanti Young Master Su lihat pasti marah padamu. Xiaoze tak seperti itu. Ku hancurkan wajah manis ini, biar tak bisa goda pria lagi. Apa-apaan? Ada perlu apa? Pergi. Kamu tidak apa-apa. Xiaoze. Wanita ini, dia tidak hanya merusak gaunku, dia juga memukulku. Siapa yang memukulmu? Aku yang memukulnya. Kau berani memukulku demi wanita ini? Aku tahu memukul wanita itu salah. Tapi,
Siapapun tak boleh menyakitinya. Apa istimewanya dia? Sampai kau harus membelanya mati-matian? Aku, Su Xiaoze, tak pernah cari masalah dengan siapapun. Tapi hari ini kukatakan satu hal, siapa yang berani menyakiti Zhao Xiaoyu, berarti melawanku dan melawan keluarga Su. Wajahmu perlu diolesi obat, ayo pergi. Nona Meng, sekarang kau tahu aku tidak berbohong. Si manis ini, kemampuan menipunya benar-benar hebat. Sebenarnya, dulu dia bisu. 2 putra keluarga Su padanya tak ada perlakuan khusus. Tapi sejak dia bisa bicara, semuanya berubah. Lebih baik. Hari ini semua salahku, aku lalai. Setiap janji yang kuucap selalu menyakiti hatimu. Adik, aku terlalu lemah. Bukan salahmu. Aku belum cukup kuat. Jadi mereka terus menyusahkanku. Tapi tak apa, nanti aku akan semakin kuat. Sebenarnya, asal kamu kembali ke keluarga Su, masalah ini akan hilang sendiri. Aku agak lelah. Aku pulang dulu. Adik, besok ulang tahun ibu kita. Mari rayakan bersama. Ini juga hari ulang tahun pertama setelah kita bertemu kembali. Boleh? Aku janji padamu. Hanya keluarga kita saja, tak akan ada orang lain. Sebelum kamu memastikan, kami tak akan ambil keputusan. Setiap ulang tahunnya, ibu selalu mengurung diri. Kami tahu itu karena dia merindukanmu. Saat kamu masih kecil, lembut dan manis, pandai memberi kejutan untuk ibu kita, membuatnya bahagia. Lebih dewasa dari aku dan Xiaoji, jadi besok lusa. Bisa ya? Jadi kamu setuju? Aku akan menjemputmu besok lusa. Jangan ingkar janji. Aku akan menjemputmu besok lusa. Xiaoyu, kamu harus banyak makan. Ayah, ibu, silakan makan saja. Aku buka pintu dulu. Nona, Tuan Muda menyuruh kami datang lebih awal untuk merias Nona. Ini perhiasan pilihan Tuan Muda untuk Nona. Ini gaun yang dipilihkan Tuan Muda. Nona, mari kita mulai. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Kamu lupa, Xiaoyu janji pada Nyonya Su untuk merayakan ulang tahunnya. Pantas mataja. Harga keluarga Su memang selalu mewah. Kalau dibandingkan, kita ini. Xiaoyu bukan tipe yang suka kekayaan. Jangan berpikiran aneh. Benar, Xiaoyu anak baik. Ayo kita makan saja. Ayah, ibu, bagaimana penampilanku? Xiaoyu terlihat sangat cantik. Benar, seperti putri kecil Sunnyside. Jangan lebay lah. Nona, kalian bisa berangkat sekarang. Sadik, kamu terlihat cantik hari ini. Paman dan Bibi, aku pasti akan merawatnya baik-baik. Rumah mewah. Buka lebar-lebar matamu yang tolol ini. Ini adalah Nona Meng. Menghina dia. Bersiaplah menerima akibatnya. Keluarga Meng, apa artinya? Bahkan tidak layak mengikat sepatu keluarga Su. Hari ini ulang tahun Nyonya Su. Kami datang untuk merayakannya. Kau berani menantang grup Su. Nyonya Su sudah memberitahu pagi tadi tidak menerima tamu. Jangan-jangan kalian tidak tahu kabar ini? Tuan Muda. Tuan Muda keluarga Su datang. Bersiaplah dipecat. Apa yang kalian lakukan? Xiaoze. Hari ini ulang tahun Bibi. Kami datang untuk merayakannya. Tapi satpam ini menghalangi kami. Cepat pecat dia. Ini acara keluarga, bukan untuk tamu luar. Dia tidak bersalah. Tidak menerima tamu luar, kenapa dia boleh masuk? Ya, menerima tamu luar. Kenapa dia bisa masuk? Ya, dan kenapa dia boleh masuk? Kami tidak boleh. Dia berbeda dengan kalian.
Aku ingatkan sekali lagi, jangan ganggu dia. Jika tidak, aku tidak akan segan pergi. Berdasarkan apa? Kok lama sekali sih? Xiaozi ini, kerjanya gimana sih? Xiaoji, rambutku berantakan tidak? Tidak, Ibu. Sudah ditanya ratusan kali. Kepala rumah tangga, lihat baju saya ini, pantaskah? Sangat pantas. Ibu, jangan terlalu gugup. Nona akan segera datang. Maksud saya tidak boleh gugup. Sudah 15 tahun. Wei Wei tidak pernah lagi merayakan ulang tahun saya. Ibu, sudah duduk saja. Ibu buat suasana tegang. Saya jadi ikutan tegang. Wei Wei pulang. Ucapkan selamat tinggal pada semua kekhawatiran. Semua kebahagiaan. Nyok Jokwace Nyonya. Coba buat permohonan. Semoga Wei Wei di setiap hari ke depannya. Semoga lancar tanpa hambatan. Dan semua harapan terkabul. Hai Direktur Lin, ini hadiah ulang tahun untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Tidak, Wei Wei. Kemampuan melukismu sangat luar biasa. Hanya Mama yang punya lukisan. Kantor kakak tertua juga kosong melompong, perlu lukisan untuk hiasan. Boleh, nanti kubuatkan lukisan. Kalau bagaimana denganku, kakak kedua juga mau. Tak berani beri ke putra kedua, Su. Nanti anjingmu pun meremehkannya. Adik sudah capek melukis banyak. Lukisanmu akan kuganti, akan kugambar versiku, versi komik. Aku gambar saat kau pipis di celana, dulu itu. Dua nona besar, aku benar-benar lelah dengan kalian. Ayo pergi. Nona Meng, mari kita pergi. Hari ini harus membiarkan Zhao Xiaoyu, si rubah licik itu mencuri perhatian. Seandainya dulu, ku hantam wajahnya sampai hancur. Ya lihat bagaimana dia memabukkan Yang Master Su. Sekarang bukan hanya adik Su yang terhipnosis, bahkan kakak Su pun tak bisa bedakan baik buruk, padahal kau sosok pasangan yang setara, tapi dia menganggap kaca sebagai permata. Tunggu. Bilang Xin, kau pulang. Mengapa berdiri di depan rumah tak masuk? Dibilang Xin, kau tak tahu. Keluarga Su kedatangan wanita licik. Dia tak cuma memabukkan adik Su, tapi juga halangi kami memberi selamat ke tante. Bahkan di depan semua orang, dia menghardik kami. Dibilang Xin, kau harus membela kami. Benarkah? Zhao Xiaoyu, kesombonganmu tak akan lama. Hilang 15 tahun, masih bisa kembali, keponakanku. Pasti kau sangat merindukan bibimu. Kali ini, bibi akan temanimu. Main permainan baru lagi. Coba ini. Kakak pertama dan keduamu suka makan seperti ini. Enak tidak? Ada apa? Maaf, aku ke toilet dulu. Aku kira selera kalian adik kakak sama... Tak apa, Bu. Adik pasti akan memahamimu. Bu, setidaknya beri dia udang. Dia masih mau makan. Minta lukasan saja tidak dapat. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Jangan terlalu menyusahkan Wei Wei. Iya, Xiaoji. Asal kau tulus. Adik pasti bisa merasakannya. Lihat dulu. Dia sangat menolak kita. Sekarang mulai menerima. Aku akan terus baik pada adik. Lihat Xiaoji. Sudah dewasa. Kakak ipar... Bibi... Xiaoji, aku pulang. Tante, kamu pergi selama beberapa bulan, asyik bersenang-senang sendiri, tak pernah merindukanku. Dasar anak nakal. Dulu aku sudah tanya, mau ikut atau tidak. Langsung kamu tolak. Sekarang malah menyalahkanku. Aku tidak peduli. Yang penting sekarang kamu pulang, harus temani aku. Baik. Walau aku pergi jalan-jalan, tapi aku bawa hadiah untuk kalian semua. Terutama untukmu. Pilih dengan sepenuh hati. Lihatlah, Tante tetap paling dekat denganku. Sudahlah, sudah dewasa begini. Masa masih manja ke Tante? Tanya juga apakah Tante lelah. Ini karena aku dan Tante memang dekat, kan? Ya. Tante, selama beberapa bulan ini kamu tidak ada kejadian besar di keluarga kita. Dasar keponakan bodoh. Di rumah ini selalu ada mata-mataku. Apa mungkin ada hal yang tak ku ketahui? Apa itu? Kemarilah. Tante, ini adik kita, Vivi. Jadi kamu Vivi, cepat panggil Tante. Wait, panggil Tante.
Wei mau kemana? Jangan mendekat, jangan. Ada apa, adik? Wei. Kakak ipar, apa yang terjadi? Reaksiku membuat Wei. Apa dia tidak suka padaku? Cepat panggil ambulans. Wei, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik. Wei, kamu tadi membuat kami kaget. Dokter bilang ini karena kamu terlalu stres. Tapi kami ada di sampingmu, tidak ada yang aneh. Adik, apa kamu melihat tante? Apa? Jadi teringat sesuatu? Aku tidak tahu. Tiba-tiba kepala saya sakit sekali. Wei, kondisi tubuhmu masih terlalu lemah. Pulang saja ke rumah. Ibu akan memulihkanmu. Tidak. Aku mau pulang. Di mana orang tuaku? Mereka di mana? Baiklah, kita tidak pulang. Tidak pulang. Adik, tenang dulu. Kita jangan pulang dulu. Adik, aku mengerti perasaanmu. Tapi kalau kamu pulang, Paman dan Bibi akan khawatir. Bagaimana kalau ke keluarga Su dulu, setelah kondisimu membaik baru pulang? Benar, Wei. Kembali saja ke keluarga Su, beristirahatlah di sana. Kalau memang tidak mau melihatku, aku bisa pindah. Benar, Wei. Dalam kondisimu sekarang, kalau pulang nanti hanya memberatkan orang tuamu. Lebih baik tinggal di keluarga Su dulu. Lagi pula di sana ada pelayan khusus. Pemulihan tubuhmu bisa lebih cepat. Kalau kamu pulang seperti ini, Paman dan Bibi pasti khawatir. Wei, kamu sudah keluar RS ya? Lihat aku, baru berterima ke RS menjengukmu. Ternyata terlambat lagi. Jangan marah ya. Masak sih. Kamu kan orang tua. Wei, mana berani marah? Benarkah? Wei, Umpui benar-benar nggak marah. Wei baru keluar RS, kondisinya belum pulih. Aku antar dia istirahat. Xiaojai, jaga baik-baik adikmu. Bu, aku siapkan makanan untuk Wei. Kakak ipar, Wei sudah pulang. Kenapa nggak adakan pesta? Perkenalkan dia ke semua. Aku juga mau umumkan identitasnya. Dia tak mau orang tahu. Lebih baik bertindak dulu. Anak keluarga Su, masa takut ketahuan? Maksud kamu, tante menyuruh ibu mengabaikan adik, mengambil keputusan sendiri? Kak, aku merasa sejak tante pulang kali ini, ada yang aneh. Xiaoji, kamu memang sudah dewasa. Aku juga curiga sikap tante ke adik, sangat mencurigakan. Mari kita amati dulu, jangan bertindak gegabah. Jika ternyata kita salah sangka, tante pasti akan sakit hati. Aku paham. Tapi, siapapun yang berani menyakiti adik, tidak akan kubiar lepas. Wei, ibu sudah lama tidak belanja. Hari ini terima kasih ya, sudah temani ibu seharian. Kamu lelah, ya? Tapi, ini bukan sekadar nemenin ibu, soalnya semua barang ini dibeli untukku. Terus kenapa? Ibu mengeluarkan uang untuk anak, sudah seharusnya. Wei. Tapi ibu tetap ingin berterima kasih. Terima kasih sudah menerima kasih sayang ibu. Ayo, pulang, baik. Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu. Kenapa banyak orang? Berhenti, lari cepat sekali. Takut Nyonya Su tahu aibmu? Yu Shinru, apa maumu sebenarnya? Aku dan Nona Meng datang untuk di hadapan Nyonya Su, bongkar wajah aslimu. Dari perkataanmu, aku jadi penasaran. Wajah apa yang mau dibongkar? Nyonya Su, Anda tidak tahu. Zhao Xiaoyu ini sejak bisa bicara, gunakan segala cara. Rayu adik Su, jegal kakak Su, hina keluarga Su. Belum selesai? Masih ada. Di lelang kemarin. Dia sok kuasa kakak Su, noda baju Nona Meng. Tak mau ganti rugi. Adu domba Nona Meng kakak Su. Aku akan kuganti. Tapi sekarang belum ada uang. Tenang saja, yang muat 4 juta akan kukembalikan. Mas 100 juta. Kartu ini ada 1 juta. Untuk ganti gaun Nona Meng, sudah cukup, kan? Ibu Su baik sekali pada Nona Meng.
Sudah kuduga, Ibu Su pasti akan membela Anda. Baiklah, masalah gaun Nona Meng sudah selesai. Mari bahas yang lain. Kamu bilang tadi, Nona Meng dan Xiao Zisu punya hubungan spesial. Nona Meng, benarkah? Betul, Ibu Su. Nona Meng dan Tuan Su serasi sekali, seimbang statusnya, pasangan yang ideal. Sayangnya, ada yang tak tahu diri, berusaha jadi orang penting, mengganggu hubungan orang. Putriku, dia memang Phoenix di puncak. Siapa yang lebih mulia darinya? Putri Ibu. Tidak mungkin. Orang tuanya miskin. Mana mungkin putri Ibu? Buang dua orang ini keluar dari sini. Selain itu, beritahu keluarga Mengelio. Jaga baik-baik anak perempuan mereka. Nyonya Su, tolong dengar penjelasanku. Ini semua salah paham. Iya. Pergi. Minggir. Yes, Direktur Lin. Anda ada janji tak akan ungkap identitasku. Anda ingkar janji. Wei. Kakak ipar, biarkan Wei Wei tenang dulu. Lanshin, mau adakan pesta. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Aku ingin hubunganmu dengan Wei Wei bisa membaik. Tak disangka, niat baik malah jadi masalah. Aku tidak menyalahkanmu. Rasa Wei Wei tak mau terbuka karena ada orang tua angkatnya. Jika mereka sudah tiada, maka Wei Wei tak punya pilihan. Benar. Lanshin, lebih baik kita pulang saja. Kalau Wei Wei tahu, dia pasti akan marah padaku. Saudari ipar, kenapa di saat genting begini, kamu masih ragu-ragu? Asal kita usir mereka, ada yang rebut anakmu lagi. Aku sudah berbuat salah, membuat Wei Wei salah paham. Sekarang, hubungan kami baru membaik. Aku tak mau ada masalah baru. Tak apa. Ayo pergi. Mr. Lin, Anda datang. Kenapa tidak beri kabar dulu? Xiao Yu tidak di rumah. Xiao Yu apaan? Putri keluarga Su kami. Pakai nama biasa begini. Kamu, Mr. Lin, ini apa maksudnya ini? Maksud apa? Kalian rawat anak keluarga Su selama bertahun-tahun. Sudah saatnya dikembalikan. Mr. Lin, kita sudah sepakat. Kenapa mengingkari janji? Kalian orang miskin, berkelas dengan keluarga Su, bisa bernegosiasi setara. Ini mimpi di siang bolong. Sebaiknya kalian ambil uang ini, lenyap dari sini. Atau akan kularang. Perdagangan anak. Berani kamu berkata begitu. Xiao Yu kami temukan di jalanan. Kamu membalik fakta. Terus kenapa? Kalian orang rendahan, merawat anak keluarga elit. Jangan-jangan ada niat jahat. Saudari iparku baik hati, dianggap lemah olehmu. Aku tidak segampang itu. Kalau tak mau damai, jangan salahkan aku nanti. Hancurkan semuanya. Jangan. Kalian, apa yang kalian lakukan? Lanshin. Kau tak boleh begini. Hentikan sekarang. Berhenti. Maaf, ini bukan maksudku. Kerugian hari ini akan kubayar lipat ganda. Direktur Lin, keluarga Su terlalu kejam. Direktur Lin, jangan pura-pura baik. Langsung saja, apa maumu sebenarnya? Lainnya aku Nur dan kakak ipar hanya ingin kalian pergi dari sini selamanya. Sebaiknya putus semua hubungan dengan Wei Wei. Tidak mungkin. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu. Apa kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa? Kami baik-baik saja. Wei Wei, kau pulang. Direktur Lin, kalau tidak pulang, mana bisa melihat sikapmu yang arogan ini? Bukan seperti yang kau pikir. Dengar penjelasanku. Baik. Silakan jelaskan. Kenapa kau menghancurkan rumahku? Mengapa bawa orang memukuli orang tuaku? Bukan begitu, Wei Wei. Jangan panggil aku Wei Wei. Namaku Zhao Xiaoyu dan hanya akan dipanggil Zhao Xiaoyu selamanya. Namaku Zhao Xiaoyu, selalu Zhao Xiaoyu. Selamanya begini. Bukan. Wei Wei, aku tak ingin menyakiti mereka. Aku hanya ingin memohon agar mereka mengembalikanmu. Direktur Lin, cara memohonmu sangat unik. Jika aku terlambat datang, apalagi yang mau kau lakukan? Wei Wei, jangan salahkan ibumu lagi. Sebenarnya orang tua angkatmu keterlaluan. Mereka sok jasa padamu, tak cuma minta uang. Tapi juga mau menyakiti aku dan ibumu. Lihat. Kakiku sampai terluka. Jangan ngaco, aku tak sentuh kau sama sekali. Apalagi mau uangmu.
Direktur Lin, kukira kau sudah berubah. Ternyata aku terlalu polos. Kali ini, aku takkan maafkanmu lagi. Wei Wei. Ibu hari ini terlalu emosional. Ibu tahu adik perempuan punya ikatan erat dengan orang tua angkat. Kenapa ibu malah cari masalah? Ini sama saja dengan mengusir adik dari keluarga. Aku tahu, awalnya cuma mau berbicara baik-baik dengan mereka. Minta bantuannya menasihati Wei Wei agar tidak marah lagi padaku. Tapi siapa sangka. Bukannya kita sudah sepakat untuk lebih sabar pada Wei Wei? Entah kenapa aku tidak bisa menahan diri mendatangi orang tua angkatnya. Sekarang Wei Wei pasti benci padaku. Menurutku, kita sudah salah langkah sejak awal. Wei Wei memang anak kandung kita, kembali ke keluarga asal. Bukankah sudah seharusnya? Bibi, sebelum mengakui Wei Wei, terjadi kesalahpahaman. Sekarang dia sangat menjauh dari keluarga kita. Lalu kenapa? Dia masih kecil, mudah dipengaruhi. Lagi pula orang tua angkatnya. Seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa punya hubungan dekat dengannya. Bibi, kamu salah paham pada mereka. Mereka orang baik. Dulu ibu tawarkan perusahaan, tapi mereka tolak. Xiaoza, kamu masih terlalu naif. Di dunia ini, mana mungkin tidak tertarik uang. Satu perusahaan, kalau bisa dekat dengan Wei Wei, uang yang didapat bisa lebih dari itu. Benarkah niat mereka? Kakak ipar, coba pikir, Wei Wei bukan anak kandung mereka. Kalau baik sekali padanya, mau cari apa? Pasti karena uang. Lagi pula, bahkan jika tidak diakui, mereka tetap akan carikan jodoh kaya, lalu dapat mahar besar. Berani sekali mereka. Anakku Lin Yun adalah permata hati. Tidak boleh jadi alat tukar. Makanya berani-beraninya, biarkan Wei Wei dekat mereka. Tidak boleh. Aku harus rebut kembali anakku. Blok 57 unit 1. Vivi, kami perlu bicara denganmu. Aku dan keluarga Su kalian tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengarkan aku, kami curiga tante bertingkah aneh. Benar, sejak pulang kemarin, ibu terus menyalahkan diri. Tapi tante terus memicu emosi ibu. Tante ingin ibu melawan paman dan bibi. Kemarin baru merusak rumah kami. Apalagi yang mau kalian lakukan ke kami? Adik, dengar penjelasanku. Kami menganalisis kemarin. Alasan tante ingin ibu melawan paman dan bibi itu karena kamu. Sepertinya tante tidak ingin kamu kembali, tapi kami juga tak tahu alasannya. Benar, makanya kami datang mencarimu. Pertama, jelaskan kejadian kemarin. Itu bukan maksud ibu sebenarnya. Tante yang menghasut. Kami ingin kamu memikirkan apakah ada masalah antara kamu dan tante. Tapi, di hari ulang tahun itu, aku baru pertama kali bertemu dia. Apa kamu ingat mengapa kamu sangat takut pada tante? Janjimu padaku. Mau kemana kamu? Adik, jangan dipikirkan lagi. Kakak, aku punya ide untuk mengungkap niat asli tante. Saya mau temui Direktur Lin. Zhou Xiaoyu dibesarkan di luar. Kau serap kemiskinan. Tidak bisa kembali ke keluarga Su. Jadi putri sombong? Jangan bermimpi. Tulang-tulangmu sudah dihancurkan. Orang tua angkatmu. Berani-beraninya hina orang tuaku. Di mana Direktur Lin? Saya cari Direktur Lin. Kau sampah tak berguna. Bahkan tidak punya hak waris keluarga Su. Lin Yun mengakuimu. Hanya agar dibilang tidak kejam. Kau kira dia mencintaimu? Naif. Direktur Lin pasti akan mengakuiku sebagai anak. Jadi, kenapa kau takut? Takuti kamu? Konyol. Yang tak pantau masuk keluarga Su, bisa buat apa lagi? Apa kau kira? Aku benar-benar ingin masuk keluarga Su. Kalau begitu buktikan. Atau nanti, meski kau masuk keluarga Su, aku bisa membuatmu menghilang selamanya. Wei Wei. Wei Wei. Kau baik-baik saja. Lin Yun mengakuimu kembali. Hanya takut dibilang tegas sama orang lain. Pikir dia benar-benar sayang kamu. Tante kalian. Kenapa dia melakukan ini? Ibu, apa kamu nggak sadar tante terus menghasut hubunganmu dengan adik? Kemarin bodyguard juga diprovokasi tante baru kamu berangkat. Awalnya cuma mau ngobrol. Tante malah suruh orang main pukul lagi. Jadi semakin parah. Iya, Wei Wei, orang tua angkatmu membesarkanmu sampai sebaik ini. Aku sangat bersyukur.
Waktu itu, aku cuma mau menasihati mereka agar kamu nggak menjauhiku. Tapi siapa sangka, sesampainya di sana malah berubah. Omong-omong Bu, bodyguard kemarin sudah ngaku tante yang kasih uang. Suruh mereka datang, lihat situasi dulu. Kok ada beginian? Xiaoze, segera bersihkan tim security yang bermasalah, langsung pecat. Tapi, kenapa Langxin mengincar Wei Wei? Bu, saat Wei Wei hilang dulu, tante juga menghilang. Apa ada hubungannya, ya? Ngomong apa sih? Wei Wei masih kecil waktu itu. Masa bisa konflik sama dia? Kurasa sih, Langxin banyak menderita di luar. Jadi, suka mikir jelek orang? Dia takut orang tua angkat merusaknya. Makanya begini. Bu. Sudah. Tantemu juga sulit. Kalian harus perhatian. Aku yakin dia akan berubah ke Wei Wei. Wei Wei, jangan salahkan dia. Aku akan nasihati dia. Bayar. Nona, kartu Anda tidak bisa diproses. Ada kartu lain? Mana mungkin tidak punya uang. Mungkin mesin kalian rusak. Mesin kami pasti tidak bermasalah. Tak punya uang. Jangan pamer ke toko mewah kami. Toko kami bukan untuk sembarang orang. Bisa beli di sini. Apa maksudmu? Kau tahu kami siapa? Tak peduli kalian siapa. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku panggil satpam. Kau... Shinro, jangan mempermalukan diri. Pasti ayah memblokir kartuku. Menyinggung keluarga Su. Ayahku ketakutan setengah mati. Hampir putus hubungan denganku. Apa? Kau juga? Ayahku mengusirku dari rumah. Orang berkuasa jatuh diinjak orang lemah. Ini semua kesalahan Zhao Xiaoyu. Dia anak keluarga Su, tapi sembunyikan dari kami, buat kami malu berkali-kali. Dia pura-pura tak bersalah, memuakan. Jika bukan karena dia, kau dan Xiaoze sudah jadi pacar. Ini semua harus kita balaskan. Kau pikir aku tak tahu? Sekarang Zhao Xiaoyu dilindungi keluarga Su menganggap kami remeh. Jika ada kesempatan, sudahlah, tak ada yang mau bantu kita. Siapa bilang tak punya? Benar, kita punya Bibi. Tante. Ya, Direktur Su, akhirnya kalian ingat menelepon saya. Sepertinya kalian sudah dirugikan, Zhao Xiaoyu, sampai seperti ini. Silakan duduk semua. Tante, dari perkataanmu, kamu juga menyimpan dendam pada Zhao Xiaoyu. Bisa jelaskan alasannya? Tak perlu tahu alasannya, yang penting kalian tahu. Saya bisa bantu hadapi Zhao Xiaoyu. Tapi sekarang Zhao Xiaoyu seperti ini dari keluarga Su dengan dukungan keluarga Su, Direktur Su. Walau Anda juga bagian dari keluarga Su, tapi Zhao Xiaoyu sudah bukan anggota keluarga kita lagi. Pas. Saya sengaja memicu konflik Zhao Xiaoyu dengan ibunya. Sekarang dia sangat membenci kakak iparku dan sudah meninggalkan keluarga Su. Jika ingin balas dendam padanya, ini kesempatan emas yang langka. Orang ini bisa membantu kalian membuat Zhao Xiaoyu lenyap selamanya. Mau telepon atau tidak, terserah kalian. Ika, Ibu, Ayah, aku pergi dulu. Tunggu Xiaoyu, ayah akan mengantar. Kalian pulang saja. Tapi... Aku sudah besar, tidak perlu diantar, tidak apa-apa. Pulanglah kalian, aku akan berhati-hati. Kalau gitu hati-hati di jalan. Jaga keselamatan ya. Baik, akan cepat aku kembali. Kalian pulang saja. Hati-hati di jalan. Oke. Aku masih khawatir. Sayang, bagaimana kalau kamu istirahat di rumah? Aku akan periksa. Sayang, aku ikut denganmu. Baik, ayo. Kalian mau apa? Mau apa? Xiaoyu. Naik. Xiaoyu. Berhenti. Xiaoyu. Lin Yun, keluarlah engkau. Lin Yun, keluar kalian. Paman Bibi, ada apa yang terjadi? Apa kalian yang menculik Xiaoyu?
Apa yang terjadi? Apa kalian yang menculik Xiao Yu? Pak, tenang dulu. Sekeras apapun keinginan kalian untuk mengambil Xiao Yu kembali, tidak boleh pakai cara culik. Penculikan? Apa maksudmu? Kami tidak melakukan apa-apa. Bukannya kalian yang menculik Xiao Yu? Ya. Apa? Xiao Yu diculik? Benar. Xiao Jai. Kak. Mobil ketemu berdasarkan nomor plat yang disebut Paman Zhao. Kita bisa lacak pergerakannya. Ayo kita kejar. Tunggu dulu. Ibu sedang tidak enak badan. Jangan beritahu dulu, biar tidak khawatir. Aku paham, ayo pergi. Kalian mau apa? Dia sadar. Sudah sadar, Nona kecil, ada yang bayar untuk bunuh kamu. Jangan salahkan kami. Bos, perempuan ini tuh mau dibuang. Mending ku serahkan ke... Nafsu bisa mendatangkan bencana, cepat kubur dia agar tak ada masalah. Lepaskan aku. Cepat kubur orang itu. Jangan sentuh aku. Adik, kamu baik-baik saja? Adikku tidak apa-apa. Adikku Su Xiaoji, berani kau sentuh? Bicara, siapa dalangnya? Liu Xinru dan Meng Qiue. Apa? Mereka pergi. Dalam 3 hari, keluarga Liu dan Meng harus serahkan orang. Jika tidak menyerahkan, tanggung sendiri akibatnya. Suruh keluarga Liu dan keluarga Meng serahkan orangnya. Jika tidak diserahkan, tanggung sendiri akibatnya. Ya. Mereka lagi, waktu itu kita tidak boleh memaafkan mereka. Adik, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku gendong kau, atau... Kau bisa jalan sendiri. Adik. Siat Qi Yue, Qi terkhianat, cepat pergi. Qi Yue. Saya tidak bisa kabur. Orang tua kita agar tidak membuat marah. Keluarga Su pasti akan menyerahkan kita ke keluarga Su. Kalau begitu, kita harus segera kabur sekarang, kembali setelah situasi reda. Kemana kita bisa lari? Keluarga Su pasti tidak akan melepaskan kita. Xiao Zi pun pasti tidak akan melepaskanku. Apa yang kau mau lakukan? Pulang pun tidak bisa. Dibenci Xiao Zi, aku sampai begini keadaannya. Semua gara-gara Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu, aku sengsara. Kau juga harus merasakan. Kau gila. Adik. Xiao Jai. Xiao Jai. Xiao Jai. Xiao Jai. Adik, kakak selalu bilang akan melindungimu. Kali ini akhirnya berhasil kulakukan. Kakak. Xiao Jai. Halo Sadopli, segera selamatkan orang. Tenang, aku pasti akan menghancurkan kakakmu. Hancur reputasinya. Soal kakak iparmu yang masih ayu itu. Akan kuhancurkan dia. Bibi ingin celakai ayah dan ibu. Jangan takut, adik. Kakak di sini. Kakak, itu Bibi. Aku ingat, aku tahu rencananya dengan orang lain untuk celakai ayah ibu. Dokter, makanya dia membuangku ke hutan terpencil. Apa? Telepon ibu tidak diangkat. Aku harus pulang. Beritahu kabar ini ke ibu. Aku ikut denganmu. Kondisimu belum pulih. Aku pergi sendiri. Bukan, Sulansin ini orangnya berbahaya. Kita tak tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Kamu tinggalkan aku di sini sendiri. Bagaimana bisa tenang? Baiklah. Kalau begitu kita pergi bersama. Tunggu. Kakak kedua mana? Xiao Jai dia. Kak. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakimu? Cuma luka kecil, tidak apa-apa. Kata dokter, latihan rehabilitasi sedikit, sudah bisa pulang. Kakak kedua, maaf ya. Akhirnya kamu mau panggil kakak. Demi panggilan kakakmu ini, kakak kedua akan lakukan apapun. Kamu bilang apa? Kakak pertama, kenapa? Kepala rumah bilang Sulansin ajak ibu keluar. Ayo pergi. Bu, bagaimana? Pijat di sini lumayan enak, ya? Apa sudah terasa lebih rileks?
Memang enak. Lanshin, tadi HP-ku berbunyi kan? Gak dengar, Bu. Bu, mungkin ibu terlalu lelah, sampai berhalusinasi. Bu, ayah sudah lama meninggal. Bertahun-tahun ini, ibu mengurus bisnis keluarga, merawat Xiaoze dan Xiaoji, juga mencari Wei Wei. Sungguh tak terbayang bagaimana ibu melewatinya. Tapi apapun itu, sudah berlalu. Syukurlah Wei Wei sudah ditemukan. Sekarang harapanku hanya ingin Wei Wei cepat menerima kami pulang ke keluarga Su. Betul kata ibu. Makanya ibu harus jaga kesehatan. Santai saja. Kita cari hiburan. Jangan tegang terus. Bu, haus ya? Minum dulu. Ibu, jangan diminum. Vivi, kalian mau apa sebenarnya? Kenapa air ini tidak boleh diminum? Air ini mengandung racun. Vivi, apa yang kau bicarakan ini? Su Langshin, aku sudah ingat semuanya. Vivi, apa yang kau ingat? Kau yang membunuh ayah. Dulu aku melihat perbuatan kalian, lalu kau ikat aku, dibuang ke tebing. Vivi, apa maksudmu? Semua ini, bagaimana bisa jadi perbuatan bibimu? Vivi, aku tak tahu kenapa engkau begini, memfitnahku. Su Langshin, perbuatanmu sendiri masih bilang fitnah. Vivi, aku tak bisa melawanmu lagi. Jika kau anggap ini perbuatanku, maka tunjukkan buktinya. Baik, kasus sebelumnya kami tak punya bukti, tak bisa menjeratmu. Tapi kasus racun di air ini, bagaimana kau jelaskan? Xiaoze, mengapa kau ikut mengarang cerita? Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Kakak dan kakak ipar baik padaku. Mana mungkin aku melakukan hal keji ini? Rekaman CCTV sudah datang. Sekarang masih mau berkata apa? Langshin, kau benar-benar mau membunuhku? Kakak. Bukan seperti itu. Semua terekam di CCTV, masih berani membantah. Lanshin, kau pikir aku bodoh? Kakak, itu bukan racun. Itu vitamin tubuhmu selama ini. Kekurangan vitamin. Benarkah? Kalau bukan racun, mengapa tak berani meminumnya? Kakak benar mau aku minum ini? Kakak memang tak percaya padaku. Di matamu, aku benar-benar seperti ini. Wanita jahat seperti itu. Star City Image. Aku sudah lama curiga dengan tingkah lakumu. Tapi tak mau berprasangka buruk. Tapi kau ternyata tega melakukan ini. Kali ini aku tak akan lembut lagi. Masuk. Kakak, apa maksudmu ini? Kalau tak mau minum, akan kuminumkan paksa. Katanya ini bukan air beracun. Jangan, kakak. Jangan dah, kakak. Kerjaan kalian bagaimana ini? Air hari ini. Kalau udah, tidak bisa minum. Kalian yang harus minum. Minum. Jangan. Lepaskan aku. Tenang saja, ibu sudah punya pertimbangan. Aku yang memasukkan racun. Jangan paksa aku minum. Langshin, sekarang akhirnya kau mengaku. Ya, aku memang meracuni. Kakak juga aku yang lukai. Su Ziwei, juga aku yang mengusir. Kenapa kau lakukan ini? Karena aku membenci kalian. Kita sama-sama keluarga Su. Kenapa ayah serahkan perusahaan ke kakak? Berdasar apa? Karena kemampuan. Su Langshin, kau sama sekali tidak punya kemampuan mengelola perusahaan. Anak perusahaan yang kau kelola, kinerjanya terus menurun. Ayah mana bisa percayakan perusahaan ini untuk kau kelola? Ayah memang pilih kasih, hanya karena aku perempuan. Makanya aku tak layak kelola perusahaan. Lalu kau cuma menantu keluarga Su. Pada dasarnya, kau tetap orang luar. Kau benar-benar keras kepala. Dengan orang sepertimu, tak perlu banyak bicara. Tamparan ini untuk kakak laki-lakimu. Dia selalu menjagamu. Kau egois, membahayakan dia. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Ku sayangi kau seperti adik, selalu memikirkanmu. Kau tega meracuniku. Jangan sok suci. Tamparan terakhir ini untuk hatimu yang kejam, memisahkanku dari Vivi bertahun-tahun lamanya. Ini konsekuensimu. Ibu, sudah kularikan saat datang. Orang seperti ini, serahkan saja ke polisi. Kakak ipar. Aku salah, jangan masukkan penjara. Kau pantas menerimanya.
Nyonya Tuan Muda, bagaimana orangnya dua? Ya. Kudengar kau ingin celakai Vivi. Dengar-dengar, kalian mau celakai Weiweiku? Tidak, bukan aku. Aku tidak berniat celakai Zhao Xiaoyu. Preman-preman itu dikirim Sulangsin. Tak mungkin terjadi tanpa sebab. Kalau kau tidak mau celakai adikmu, apa Sulangsin akan mendatangimu? Dia yang mau celakai Zhao Xiaoyu. Awalnya cuma mau bantu dia melampiaskan, suruh orang beri pelajaran Xiaoyu. Tak disangka, dia nekat tabrak Xiaoyu pakai mobil. Untung tak ada korban jiwa. Apa dari scam yang terus memprovokasi? Sekarang malah salahkan aku. Kamu yang iri pada Xiaoyu. Diam kalian. Kalian berdua sama-sama brengsek. Wei, mereka berulang kali mau celakai kamu. Mau dihukum seperti apa mereka? Apapun yang kamu mau, Mama akan lakukan untukmu. Zhao Xiaoyu, Nona Su, kumohon maafkan aku. Aku tak akan berani lagi. Nona Su, aku minta maaf. Tolong bebaskan kami. Sudahlah. Pergi kalian. Jangan muncul lagi di hadapanku. Terima kasih, Nona Su. Aku bersumpah, tak akan kau lihat aku lagi. Segera minggat dari Yuncheng. Langkah kaki masuk lagi. Kubuat kalian lebih sengsara dari mati. Mengerti. Wei, masalah dulu. Sudah jelas kebenarannya. Sekarang kondisimu sudah pulih. Maukah kamu? Xiaoyu. Ayana, Ibu, kalian datang. Xiaoyu, akhirnya kamu pulang. Kamu tak tahu betapa kami khawatirnya akhir-akhir ini. Ibu, apa yang Ibu bicarakan? Lihatlah aku baik-baik saja. Sudah, Bu. Yang penting Xiaoyu baik-baik. Iya, syukur tak apa-apa. Tak apa. Xiaoyu lihat kamu baik-baik, kami lega. Aku dan ibumu akan pulang dulu. Ayah, maksudmu apa? Kalian mau tinggalkan aku? Aku dan ibumu sudah paham. Ikut kami tidak baik untukmu. Kami tidak bisa melindungimu, kalau bukan karena kedua kakakmu. Tidak. Bagaimanapun juga kalian orang tuaku. Aku akan ikut kemanapun kalian. Aku mau pulang bersama kalian. Baik, pulang bersama. Ayo. Xiaoyu mau pergi. Aku tahu, bukan. Kenapa tak kau hentikan? Sepertinya setiap kali Lily tersenyum saat bersama orang tua angkatnya. Jika ini bisa membuatnya bahagia. Ibu, Mama, Kak, maukah kalian merayakan hari raya bersamaku? Kamu. Apa yang kau panggil tadi? Ibu. Baik. Kami akan merayakan bersamamu. Lily, nanti kalau sudah, Senin, Rabu, Jumat pulang kampung. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, menginap di rumah kami. Boleh. Asal jangan usil saja. Masa sih? Cepatlah kita pergi. Mari kita pergi. Iya, ayo.